Dari sekian banyak nama kan, lu kan masa harus pilih Muhammad sama Maria sih? Paul. Kita kasih solusi. Coach Rene. Dari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Holy Wings. Harus ya. Loh, kemarin kita habis bahas ACT, aksi cepat tanggap. Sekarang kita juga harus cepat tanggap. Kalau enggak udah keburu basi ini pembahasan. Sebentar udah agak mundur ya. Kayaknya udah dibahas semuanya, Deder. Bukan. Maksudnya iya dibahas semua, tapi di sini pengen. Maksudnya banyak orang yang udah ngebahas gitu. Kita mau bahas juga nih. Another angle. I like that. Gue suka itu. Angle-nya tuh bahas nih. Iya kan? Nih ya, Holy Wings dinobatkan sebagai penista agama menurut berita. Aduh, kalau udah main-main agama sih, aduh, gue udah bingung lagi sih. Kemarin aja kita bahas ACT aja, dana umat aja agak merinding-merinding, deg-degsar gitu. Tapi dapat ya, mudah-mudahan ya. Oh iya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau sekarang ini bahaya lagi, kenapa? Karena aduh, yang dihina tuh bukan masalah umat lagi, Nabi. Aduh, sampai-sampai gue bikin video, Coach. 272.000 orang ya. Coba kita nonton bareng-bareng teman-teman. 6 staf Holy Wings promo minuman untuk Muhammad dijerat pasal penistaan agama. Polisi ungkap peran 6 tersangka kasus promosi miras Muhammad dan Maria di Holy Wings. Kronologi promo miras Muhammad dan Maria Holy Wings sehingga dilaporkan ke Polda Metro. Holy Wings terseret penistaan agama akibat promosi miras Muhammad dan Maria. Holy Wings, lu tuh apa sih? Sekali lagi gue tanya lu tuh apa sih? Jalanin campaign marketing bawa-bawa sara sama isu agama. Disandingkan sama miras lagi, Muhammad, Maria. Nggak kreatif banget sih lu. Kehabisan ide marketing lu. Ini kebanyakan nonton podcast sebelah sini. Makanya kalau mau nonton podcast yang bener, ada ratusan video di podcast gue tuh ngajarin bagaimana cara melakukan strategi marketing yang bener. Mau viral lu pakai nistain agama. Udah gini aja deh, teman-teman, coba deh kira-kira hukuman apa yang pantas buat dia nih. Tulis di kolom komen. Coba ya. Ini di komennya tuh parah-parah banget. Maksudnya ya kelihatan ya. Gue gak membenarkan ya. Mungkin gara-gara ini jadinya reaksi memancing yang lainnya, yaitu tutup aja, bakar aja usahanya. Allah. Gotong CEO-nya, bakar CEO-nya. Dalam hati gue. Dari itu emang. Nggak gini, Coach, ini reaksi gue, Coach. Ya gue kalau kenapa-napa tinggal gue ngadu sama Coach Rene aja. Tapi kan udah gue sensor. Iya. Nggak, ini reaksi gue karena Nabi gue dihina, Coach. Wajar. Tuh, sampai getar tuh meja tuh. Ya emang harus marah. Iya kan, bener kan? Betul. Nah, kalau lu gak marah ada sesuatu yang salah dari kanan lu. Atau kemudian malah lu belain gitu. Itu nakutin malah. Iya, enggak, maksudnya gini, mereka-mereka ini kan para pengusaha-pengusaha, kan campaign marketing. Sah saja, monggo. Mubah silakan. Cuma maksud gue jangan bermudah-mudah dalam hal yang mubah. Itu aja sih. Maksudnya mau itu dalihnya bahwa emang yang namanya Muhammad itu hanya seorang nabi. Kan kayak situ ke situ kan. Maksudnya mungkin pembelanya. Ya kan? Macem-macem lah. Sebenarnya itu boleh bahas. Tapi mau yang gue bahas lebih detailnya itu adalah kemana para direksi. Apakah direksi ini memang betul-betul berlepas tangan aja, atau memang dia ikut tanggung jawab dalam hal legalitas gitu? Kan bukannya mereka approval? Kan katanya kan banyak isu juga bilangnya bahwa ini kan saya nggak mau tahu, ini kan kontennya konten yang dibikin sama anak-anak staff saya, kreatif apa segala macam. Hey, Anda berapa cabang di sini? Berapa cabang? 30-an kayaknya. 30-an masa SOP-nya nggak ada approval? Gimana sih? Pelik ya. Iya, gimana itu? Tapi jadi pertanyaan dulu nomor 1 ya. Menurut Derry, ini gue nanya ya, karena nggak ada orang Holy Wings juga. jadi gue cuma pengen tanya, kan kita melihat reaksinya cepat, diturunkan, terus minta maaf gitu ya, walaupun saya ada sedikit permasalahan dengan cara permintaan maafnya. Wah, di beda boleh dong, Coach? Boleh. Tapi ini justru saya ingin menunjukkan, ini kan gini, supaya kita nggak sekedar berseloroh, berkomentar, menambah keriuhan, tapi nggak memberikan manfaat. Obrolan ini kita jadikan ajang untuk apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Ya kan? Jadi kita nggak sekedar ngegoreng, kita nggak sekedar meluapkan kekesalan, ventilasi, udah tadi kan. Sekarang tugas kita adalah membantu memberikan gambaran ke kawan-kawan supaya tidak jatuh ke perangkap yang sama gitu. Karena ini
bukan hanya Holy Wings. Banyak sekali organisasi yang tanpa sadar membentuk kultur ketakutan ini. Saya menyebutnya kultur ketakutan ya. Karena gini, nih coba lihat ya, kita mulai dari sini deh. Sebelum masuk ke sini ya, gue pengen nanya ke Derry deh. Kalau seandainya iklan tersebut tidak viral, maksudnya tidak dipermasalahkan, viral tapi tidak dipermasalahkan, menurut lo akan ada permintaan maaf nggak? Nggak ada. Kalau kemudian berhasil, tujuannya menurut lo apa sih? Bikin kehebohan seperti itu. Kenapa menggunakan nama yang sakral? Maksud gue ini kan udah diketahui ya. Kecuali kalau emang dia hidup di belahan dunia yang nggak tahu bahwa ada nabi namanya Muhammad SAW gitu ya. Nggak mungkin. Atau ada orang suci namanya Maryam gitu. Kan nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin. Maksudnya ya maaf ya, non Muslim aja tahu nabinya orang Islam tuh Nabi Muhammad SAW. Berarti yang dicari itu bukan ketepatannya, yang dicari adalah hal lain, dan hal lain itu kan situ orang branding kan, yang dicari viralitasnya. Iya memang. Dan yang paling mengundang viralitas namanya kontroversi. Kontroversi, betul. Semakin kontroversial, semakin akan dibicarakan. Nah, semakin dibicarakan, semakin akan kemudian mengundang orang datang ke tempat itu. Jadi tujuannya sebenarnya kalau kita boleh, ini menurut gue kalau ada kawan-kawan Holy Wings di sini juga mereka akan mempercayai bahwa ini bagian dari cara untuk menarik orang kan? Iya, conversion, memang itu tujuannya. Iya kan? Iya kan? Nah kalau tujuannya seperti itu, berarti sejalan dong dengan apa yang sudah diniatkan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya keren. Jadi sebenarnya keren deh. Yang dilakukan oleh tim ini bukan kesalahan, bukan bukan sesuatu yang di luar yang lazim dilakukan oleh Holy Wings. Paham gak sih? Iya, oke. Gue mencatat beberapa hal tentang pemberitaan itu. Alhamdulillah belum pernah ke sana, tidak juga berniat mau ke sana. Tapi paling nggak begini, kan pernah ada PPKM yang dilanggar. Betul ya? Terus pernah sempat jam bukanya dilanggar. Ya kan, sempat ngumpulin orang yang akhirnya sempat heboh waktu itu. Jadi sempat bikin kompetisi pukul-pukulan antara yang bukan atlet itu. Iya, tinju bukan atlet, kan? Betul. Yang di TV. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menjaring orang datang ke sana dan berbelanja. Dan yang kontroversial dari pemberitaannya adalah karena banyak yang merasa terhina. Tapi untuk Holy Wings-nya ini memenuhi yang mereka inginkan. Iya, memang goalsnya kan itu. Iya, berarti sejalan dong. Lah kenapa CEO-nya menghilang? Iya, makanya ini kan kemudian muncul ini ya. Coba kita kritisi ya permintaan maaf dari Holy Wing ya. Itu ada beberapa hal yang menurut gue perlu dikritisi dari sini. Jadi mereka sebenarnya viralnya unggahan kami menyangkut promosi. Jadi sebenarnya mereka juga senang ini viral, ya, dan menyangkut promosi dengan nama Muhammad dan Maria, dan telah ditindaklanjuti oleh pihak tim. Kalau nggak salah di salah satu penjelasannya ada penyebutan oknum gitu. Gue lupa. Dan menurut saya itu nggak tepat sih penyebutan oknum. Itu artinya apa kalau maksudnya penyebutan oknum? Kenapa? Penyebutan oknum itu artinya memang sesuatu yang di luar kebiasaan. Sementara menurut saya, kan tadi kita udah bahas ya, ini dalam kebiasaan mereka. Hal-hal kontroversi dinaikin. Iya. Dalam campaign marketing. Dalam campaign marketing ataupun dalam pelaksanaan kesehariannya, karena tujuannya, values-nya, nilainya dari organisasi ini adalah apapun yang bisa memancing orang untuk kemudian datang dan berbelanja, betul nggak? Tujuannya kan itu memang. Iya, berarti nggak salah dong. Mereka itu minta maaf karena menyinggungnya, tapi kalau diberi kesempatan lain akan mencari ruang untuk melakukan viralitas yang sama, sekontroversial mungkin, tapi kalau yang kemarin akhirnya kebablasan sampai ada yang tersinggung. Tapi tujuannya menurut saya sejalan dengan apa yang diniatkan. Bener nggak? Dapat. Nah, ini menarik nih coach. Dengan adanya viral kasus seperti ini, artinya kan, coba bayangkan ketika tadi kan coach Rene juga udah singgung juga di awal ya. Bayangkan ketika ini nggak viral. Ya. Bagusnya Allah buka jadi viral dan masalah gitu kan. Ada kasus luar biasa, Allah sebaik-baiknya makar gitu kan. Nah, coba bayangkan ketika nggak dibuka, dia akan berulang, bisa jadi dong.
saya nggak lagi justifikasi Anda ya, wahai yang punya Holy Wings ya, tapi ada potensial atau mungkin posibilitas ketika lu berkampanye terus nggak ada yang nyerang lu akan bermudah-mudah kemudian hari. Betul. Dan yang lebih di sudut pandang lain, kalau itu kita udah clear, ya nggak ada argumen. Tapi yang di sini tampak adalah pada saat anak buahnya itu ditangkap dan anak buahnya itu disebut oknum dari yang saya baca ya, artinya ada lepas tangan dari manajemen. Nah kan, dan ini bentuk budaya yang mempromosikan ketakutan. Oh, kultur itu ya? Kultur itu, gitu. Kenapa? Karena kan kita ngelihat managing team ya. Lihat nih Dar, ya kalau kita lihat di struktur organisasi, ada orang-orang yang memang mendapatkan gaji lebih besar, risikonya lebih besar juga, gitu kan, dibandingkan dengan yang di bawah-bawahnya. Sehingga yang namanya instruksi itu datang dari atas, arahan itu semua datangnya dari atas. Pada level yang paling bawah kita pernah bahas waktu itu dengan Pak Sudirman Said, dikendalikan dengan yang namanya SOP. System Operating Procedure. Lo hanya boleh mengeluarkan uang sebatas ini. Keputusan yang lo bisa lakukan adalah ini. Kalau di kasus yang kita lagi bahas, lo hanya boleh posting setelah dapat persetujuan dari si. Kan ini bukan account pribadi, ini kan account organisasi, betul ya? Iya, pasti approval dari manajernya minimal atau sampai ke atas. Betul. Dan di level yang lebih tinggi ada yang namanya policy. Nah, makanya saya ketawa sih melihat ini. Kenapa? Karena sejalan postingan ini dengan polisinya. Benar gak Dan? Kalau polisinya kontroversi, masuk. Ini oke. Cuman bedanya adalah bikin banyak orang jadi panas, marah. Sepakat nggak? Sepakat. Iya kan? Dan yang lebih tinggi lagi kita tahu kalau yang paling atas itu dia yang mengatur adalah karena dia yang punya perusahaan. Ya etika. Nurani. Ya. Gitu. Nah, pada saat kemudian sekarang yang kita dengar adalah, oh ini kami tidak tahu sama sekali. Maaf, nggak bisa. Karena walaupun dia tidak bertanggung jawab, katakanlah betul, tidak tahu. Nggak tahu. Dan memang terbukti, tidak pernah ada tanda tangan dari atasannya. Itu mungkin loh. Tetap mereka bahasanya bukan responsible, bahasa Inggrisnya ya, tapi accountable. Ini boleh dijelasin nggak? Maksudnya gimana? Responsible itu gini. Responsibility itu pada saat Derry, kemudian saya gunakan ilustrasi yang pernah kita gunakan sebelumnya gitu ya. Derry mengenalkan saya dengan satu orang, dan kemudian saya berbisnis dengan orang itu, iya kan? Orang itu bohongin saya, nipu saya. Orang itu bertanggung jawab, dia responsible. Derry kan nggak ikut di dalam, cuman memperkenalkan saja, dan kemungkinan Derry juga nggak tahu gitu. Katakanlah Derry nggak tahu. Cuma nyambungin aja. Karena Derry taunya orang ini baik. Tapi ternyata salah. Orang itu responsible, Derry accountable. Oke, menarik. Paham ini ya? Apa yang behavior perlakuan apa yang kami tuang si respon apa tadi? Responsible sama yang satu accountable. Nah, kalau accountable itu artinya lu punya tanggung jawab moral minimal, bro. Dan tanggung jawab moral itu melebihi minta maaf. Wow, gitu. Berarti nggak cuma sekedar yang tadi itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena sepatutnya satu, mereka harus memberikan. Karena maaf ya, kalau dari kacamata manajemen, apa yang dilakukan oleh anak buahnya itu sejalan dengan yang dijadikan kebijakan oleh pimpinannya. SOP-nya adalah bikin konten yang viral. Arahannya adalah viralkan supaya orang datang dan heboh. Berbedanya di mana gitu. Jadi ini selaras. Oke, mungkin gini kali Coach. Mungkin gini. Iya, SOP-nya dari atasan atau pemilik perusahaan, ini gimana caranya ini nge-reach sejauh-jauhnya sehingga konten ini adalah tinggi engagement. Tapi mungkin gak ada arahan mengenai, ya ini kali ini gue coba sekubu deh sama CEO-nya deh. Mungkin gak ada arahan mengenai nista agama. Dan saya makanya tadi bilang, kalaupun itu bisa dibuktikan, kau tidak si bosnya itu tidak tahu atau bahkan mungkin gak mau, tapi rekam jejak selama ini menunjukkan bahwa yang dicari itu bukan keademan, bukan ketepatan, keakurasian dalam penyampaian pesan, tapi viralitas. Yang penting rame, yang penting dikomentarin. Semakin dikomentarin semakin baik. Ya. Kalau angle ini gimana Coach? Tadi bagus banget Coach Rene. Kalau angle ini gimana? Ini ternyata campaign pertama dan perdana
launching brand Holy Wings? Iya, enggak kan, kita udah tahu mereka udah 30 tempat gitu kan. Iya bener, susah juga iya, kan? Udah gue gak bisa belain lu, CEO-nya udah tanggung jawab dah. dan memang kayak begini ya. Ini namanya organizational fear. Dan ini gambarnya tuh selalu kayak begitu, dari dung gitu kan. Oke. Gokil. Terus mulai turun akhirnya. Dan ini terjadi gitu, bahwa ada satu kesalahan yang memicu begitu banyak hal lain. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena organizational fear. Organisasi itu, dan terbukti sekarang bahwa manajemen juga memutuskan bahwa ya udah lu ditangkap aja. Aduh, gitu. Dan sepatutnya mestinya didampingi dong oleh orang nomor satunya, oleh mereka. Kenapa? Ya dia accountable there. Iya benar. Accountable, nggak bisa lepas tangan tuh, nggak bisa. Oke. Kita bahas dari sisi hukum. Kalau dari secara legalitas atau mungkin hukum deh, kepolisian, gimana cara mengidentifikasi bahwa hanya maaf ini udah cukup, atau memang ternyata memang si pemilik atau direksinya juga diangkut, diciduk? Secara hukum memang harus dibuktikan bahwa dia bersalah, karena kan innocent until proven guilty. Dan sangat mungkin ada tidak ketemu bukti yang mengatakan bahwa ini instruksi dari atas, ini kreativitas di bawah. Tapi lagi-lagi yang coba saya sampaikan, rekam jejak selama ini menunjukkan bahwa ini adalah hal selaras yang dilakukan, yaitu mencari kontroversi. Kalau yang dicari itu bukan kontroversi, saya akan bilang kalau dari tadinya dia cuman memamerkan iklan-iklan lazim ya, yang biasa gitu ya, tiba-tiba dia munculin ini, oh something wrong berarti. Tapi ini enggak kok. Dari semua yang dilakukan mereka kan tujuannya adalah untuk come on, marilah datang ke sini. Memang begitu, bukan? Memang begitu. Dan lebih ngeri lagi sekarang, kalau tadinya kita melihat ini organisasi yang mengusung nilai kontroversi yang penting rame, lebih mengerikan lagi, ini juga organisasi yang mengusung organizational fear. Jadi kulturnya itu adalah short-sighted. Short-sighted tuh jangka pendek. Horizonnya tuh jangka pendek. Contohnya? Yang penting besok laku. Wih, ngeri besoknya lagi kita cari strategi lain lagi. Paham ya? Dan kalau sudah short-sighted, leadernya tuh temperamental dan membuat middle management ke bawah itu ketakutan. Oke. Gitu. Nah, ini kritikal banget untuk dipahami. Maaf ya, gue menggunakan definisi bahasa Inggris ya. Middle managementnya bisa diperkirakan di organisasi-organisasi yang mengusung kultur ketakutan itu, khawatir menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta tuh khawatir. Kenapa? Karena yang ditanya bukan fakta. Satu-satunya fakta yang diterima, apakah lu udah berhasil memunculkan sesuatu yang rame. Wow. Bukan apakah lu melakukan sesuatu yang benar. Oke. Paham ya? Dan lebih baik bohong, karena kalau ngomong yang sejujurnya nggak dianggap. Wow. Ya, dan merasa nggak ada harapan. Aku sih batin aja ya. Yang ditangkap itu rasanya gimana ya? Kan mereka sudah melakukan kerja baik untuk organisasi. Untuk memunculkan keriuhan, keramaian, viralitas. Dan sekarang mereka ditangkap tapi kemudian ditinggal. Gimana rasanya? Parah sih. Benar ya? Gitu. Dan top manajemennya itu nggak mau mengakui kekurangan, kesalahan. Nggak mau. Oh iya kan tuh dia udah minta maaf. Iya, tapi kan dia menyebut ini bukan bagian dari kami loh. Oh itu ya parah tuh. Loh, ini bagian darimu loh. Kalau kita kan ngelihatnya gitu, permintaan maafmu, mohon maaf, dibandingkan dengan track recordmu nggak menunjang. Iya. Gitu. Dan khawatir sekali dengan external environment, khawatir dengan tanggapan orang setelah kejadiannya ini muncul. Kalau sebelumnya selama terpenuhi ya nggak masalah, dan mudah sekali menyalahkan middle management. Oke. Gitu. Oke, ini menarik. Kalau kita lihat dari kasus yang ini kan akhirnya kan nyampe ke Pak Anies Baswedan. Hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Amin Allahumma amin. Ya kan? Nah, akhirnya kan Pak Anies melakukan tindakan dengan menutup Holy Wings kan? Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya memang saya nggak tahu ya. Gue dari yang dibaca ternyata ada beberapa perizinan yang tidak terpenuhi. Jadi perizinannya itu adalah, kan kalau untuk menjual miras itu butuh ada perizinan, dan ternyata ada dari membaca itu juga saya paham ada izin untuk beli bawa
ada izin untuk beli nikmati di situ. Gue ngebayangnya gini, karena pada saat minum miras kan kadang-kadang langsung hilang gitu ya akal sehatnya gitu ya, atau akhirnya ya tahulah ya efeknya, sehingga harus mempunyai minimum requirement penjagaan misalnya. Itu sangat wajar ketentuan itu. Ya sebaik-baiknya sih nggak perlu ada gitu ya tempat yang jualan miras tuh. Kalau lo nanya gue gitu setuju banget. Tapi pada saat ada ya harus mengikuti aturan yang ada. Nah mereka bahkan untuk mengikuti aturan yang ada tidak ada gitu. Ya gimana? Jadi adanya tuh buat beli dinikmat untuk dibawa. Sebagian malah nggak ada izin sama sekali. Wallahu alam detail lengkapnya saya nggak paham karena saya cuma baca berita. Cuman kurang lebih kayak gitu. Akhirnya ditutup. Iya, kalau emang beneran begitu mah. Dicabut izinnya. Jadi ditutup itu karena konsekuensi izinnya dicabut. Ya nggak boleh beroperasi. Oke. Kalau memang begitu adanya mah songong bener ya. Maksudnya udah ngina-ngina istilahnya. Ya kan tujuannya dia kan pasti kan bukan gara-gara ngeles dari sekian banyak nama kan. Lu kan masa harus pilih Muhammad sama Maria sih? Paul. Ya harus dong. Ya kenapa? Oh biar paling kontroversi gimana sih? Iya. Iya kan? Okay. Jelas kalau dari situ. Ini sejalan dengan nalar yang diyakini. Cuman kan perkaranya sekarang nalar itu nabrak dengan norma. Iya betul. Dan akhirnya mereka mendapatkan reaksinya ya harimau, mulutmu harimau jadinya. Udah belum memenuhi syarat juga lagi dalam perizinan ya? Belum dan juga ya. Ada hal yang perlu disyukuri menurut saya. Apa tuh? Akhirnya terbuka. Oh iya. Benar kan? Hal-hal kayak gini kan kadang-kadang kalau tidak di bawah matahari nggak kelihatan. Terlewat aja. Tapi dengan kemudian terbuka akhirnya dikritisi kembali, dilihat ada kekurangan-kekurangan ini ya tidak sepatutnya buka. Udah ngina-ngina kirain udah sempurna. Iya. Dalam arti izin dan lain-lainnya. Akan sulit sih karena kesempurnaan milik Allah. Nah itu dia sih. Lebih tepat lagi ya sebaiknya nggak perlu ada ya. Ya bagus, alhamdulillah udah tutup. Iya. Udah tutup gak sih? Tutup mestinya. Iya maksudnya sempurna dalam artian memang kirain udah lengkap gitu loh data-datanya untuk masalah izin apa segala macam. Ternyata enggak. Kalau dari pemberitaannya saya nggak pernah lihat gitu. Oke. Paham ya. Jadi ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita angkat di sini, Der. Organisasi manapun, termasuk UMKM, termasuk kawan-kawan yang lagi menggeluti bidang usaha, pada saat udah punya lebih dari 2-3 orang itu udah menjelma menjadi organisasi. Dan seburuk-buruknya organisasi adalah yang mengusung ketakutan. Ketakutan itu yang penting ya. Perusahaan ini dapat untung tanpa mengindahkan yang lain, dan itu sangat berbahaya ya. Ini jadinya nih kalau kita udah melihat itu ya, yang paling atas orientasinya hanya kepada hasil no matter what. Jadi kalau udah pokoknya bahasa gini, gue nggak mau tahu besok gue pengen dapat 1 miliar. Langsung result ya. Gini, kalau misalnya masih ingat yang tadi ya paling bawah apa, Der? SOP. Yang tengah apa? Policy. Yang paling tinggi etika nurani. Kalau yang paling tingginya itu mengatakan gini, gue nggak mau tahu karena gue punya banyak investor yang harus happy dan gue pengen buka lebih banyak cabang lagi, maka penjualan harus mencatatkan rekor kemarin 1,5 M, malam ini harus 2 M. Nggak tahu mau gimana caranya. Itu kemudian menjelma menjadi kebijakan dong. Dan kebijakannya kemudian bilang ya ampun, oke, bos cuman mau melihat result. Ya udah, kita dari training kita, dari uji coba kita selama ini paling rame itu kalau kontroversial dijadikanlah SOP. Paham ya? Iya. Gitu, dan itu yang terjadi. Oke. Status dan ego. Gitu, dan akhirnya accountability-nya avoid. Dan ini terbukti kan, salah, benar gak? Tuh tadi kita udah bilang, loh pada saat kemudian gak terjadi, dibilang apa? Bukan gue, yang bikin bukan gue, emang bukan lo, tapi kan yang namanya tadi arah etikanya itu kan dari lo yang lo turunkan etika macam itu ya. Iya betul. Gitu. Dan efeknya adalah ya lack of commitment. Lo kalau berhasil ya bagus deh, gue kasih imbalan ya. Tapi kalau gagal ya itu salah lo. Nah gimana? Gitu. Iya. Terus sekarang gimana kabar terbarunya untuk para direksi, dan sebenarnya siapa sih yang punya, Coach?
kan Hotman Paris juga minta maaf di videonya, kan dia nyamperin gitu. tokoh tokoh dari MUI, ya kan, Pak itulah Afwan saya lupa namanya. Nah, itu kan baik ya, maksudnya ini juga menjadi pisau bermata dua nih coach. Gini, Bang Hotman izin, bukan Bang Hotman deh, tapi biasanya di luaran sana itu ada yang giliran ada kasus penistaan agama merapat ke tokoh-tokoh Islam, mungkin minta bantuan. Ada juga yang mungkin tulus minta maaf dan macam-macam raga gitu loh. Wajar sih menurut saya, kan nggak mungkin dia pergi ke tokoh yang lain gitu kan. Dia justru kayak gini, kita dalam menakar yang dilakukan, kita beri kita beri benefit of the doubt, kita husnuzon aja gitu, sampai terbukti dia melakukan hal yang sebaliknya. Gitu. Dan kalau kemudian atas kejadian ini mereka minta maaf, ya itu menurut saya baik lah. Baik dong. Bagus. Maksudnya artinya kan mengakui, coba kan sangat disesali mungkin kenapa hanya Bang Hotman. Sementara kan Bang Hotman juga katanya bukan pemilik saham terbesar. Iya. Mungkin karena beliau publik figur, sehingga pada saat minta maaf dipersepsikan dia membawa nama Holy Wing. Bang Hotmannya menurut saya berbesar hati untuk mengambil tanggung jawab itu. Saya lihat itu sih, gitu. Dan ya emang nggak bisa dilakuin sama CEO-nya? Kan tinggal minta maaf. Mungkin kalau saya nggak tahu apakah sudah atau tidak, kayak nggak punya news value, kan nggak dikenal. Siapa juga lu? Emang gitu misalnya ya. Pemain lama, pemain baru sih? Nggak tahu lah. Kita ada beberapa nama yang kayaknya pernah dengar. Gitu. Coba aja buka deh, coach. Siapa namanya? Nggak tahu. Coba kita cari di Google. Coba CEO Holy Wings. Nggak apa-apa di sini. Maksudnya kita edukasi ya. Maksudnya di sini kan saya selaku CEO dan Anda juga selaku CEO. Banyak yang nyari ini kayaknya. Banyak yang nyari. Oh kan, siapa pemilik Holy Wings? Ternyata dua sosok terkenal. Coba kita buka aja ya. Maksudnya di sini teguran juga buat saya, nasihat buat saya. Serius, ini jangan lihat angle bahwa kita tuh kayaknya nyecer gitu, bukan. Tapi di sini gue juga mau belajar guys, bahwa apa sih yang harus gue lakukan ketika perusahaan atau kapal yang saya bawa ini bermasalah, qadarullah. Nah ini kan poin pentingnya. Makanya di sini sama-sama belajar di sini. Coba. Itu. Nah ini dikutip dari situs hollywings.com. Pendiri Holy Wings adalah Eka Setia Wijaya dan Ivan Tanjaya melalui PT Aneka Bintang Gading pada 2014. Ya pokoknya Mas Ivan mungkin ya cobalah. Mungkin di sini saya dan juga teman-teman yang lainnya yang mungkin punya kapasitas sedikit ya, mungkin jauh di bawah Mas Ivan gitu kan, dengan adanya media sekecil ini gitu. Cobalah kalau mau, daripada makin panjang besar untuk guna meredam juga. Ya koreksi kalau saya salah ya. Kalau Mas Ivan sudah speak up gitu ya alhamdulillah. Tapi kalau memang belum ya cobalah kami gue pengen tahu sebenarnya Anda itu kemana. Itu aja sih sebenarnya pertanyaan saya. Maaf kalau memang ternyata ada kok dari dia muncul ya. Berarti sependek pengetahuan saya dan ya sependek wawasan saya gitu. Tapi kalau memang nyatanya nggak ada kan ya jadinya kayak gini gitu loh. Dan buat yang lain pahami juga sih bahwa memang hati-hati dari case ini ternyata tanpa sadar pada saat kita orientasinya hanya kepada yang jangka pendek, keuntungan yang cepat, maka jangan-jangan hal-hal yang etika, hal-hal yang kepatutan, kewajaran itu akhirnya tanpa sadar kita tinggalkan, dan organisasi terbentuk jadi kultur yang dipenuhi ketakutan. Ini saya mengutip dari Sheryl Sandberg ya di bukunya Option B, untuk bisa resiliensi setelah kegagalan adalah dengan mempelajarinya, dengan belajar dari situ. Dari kita yang kita ketahui selama ini kita jarang melakukannya, gitu. Jadi jarang sekali di antara pebisnis ini diakui oleh si Sheryl Sandberg di Amerika Serikat. Di Indonesia saya pikir juga nggak terlalu jauh berbeda. Kita terlalu proud gitu, terlalu sombong untuk bisa mengakui kesalahan kita, gitu. Dan ini juga menarik nih Der, ya kalau dilihat ya, yang di Strategies from Learning to Failure dikatakan bahwa jumlah kegagalan yang benar-benar layak untuk disalahkan itu cuma 2-5%. Yang patut disalahkan ya. Kecil dong. 70-90%-nya diperlakukan sebagai blameworthy. Blameworthy itu yang penting gue salahin aja dulu.
Gitu, dan efeknya adalah organisasi-organisasi yang seperti ini mereka kayak balon, cepat tumbuh tapi cepat runtuh. Gitu, dan ini harus dihindari benar-benar gitu. Ini beberapa indikasi mudah sih, Dar. Nomor 1, di organisasi lo kita tanya aja apakah karyawan mudah mengakui dan bertanya saat butuh bantuan. Gitu, ini pertanyaan buat refleksi kita ya. Ini indikasi ini buat apa? Harapan jawaban dari si karyawannya? Kalau jawabannya adalah ya mudah mereka untuk mengakui, artinya organisasi ini relatifly sehat. Tidak didasarkan ketakutan. Gitu. Tapi kalau jawabannya sebaliknya, sulit untuk mengakui kalau gue butuh bantuan, gue diem aja deh. Ntar siapa tahu dia lupa gitu. Bos gue lupa. Nah, ini indikasi buruk. Gitu. Itu 1 ya. Clear ya. Nomor 2 itu apa yang terjadi saat karyawan gagal dan melakukan kesalahan. Apakah mereka kemudian dikesampingkan, dibego-begoin gitu ya, atau gimana sih lo gitu ya, atau udah hukuman gitu. Nah, ini perlu dipahami gitu, karena salah satu orang yang gue mesti minta izin untuk nyebut namanya, salah satu pembesar di negeri ini, dia pernah melakukan satu kesalahan fatal mengakibatkan miliaran organisasinya kehilangan itu. Siapa, Coach? Nggak bisa gue sebut namanya gitu. Pokoknya dia salah satu orang penting. Dan dia bilang, tahu nggak atasannya waktu itu, karena tahu itu honest mistake, kesalahan yang tidak dilakukan atas niat jahat. Kan ada orang yang ingin ngakalin, itu niat jahat, ingin nyuri, ya. Tapi dia melakukan satu pilihan yang berakibat perusahaan merugi miliaran, bro. Terus jawaban atasannya adalah, ya kamu sudah belajar dan mudah-mudahan belajar dari sini. Besok coba lagi. Serius? Masa gitu? Betul. Gitu. Apakah disuruh ganti? Enggak, karena ini memang kesalahan yang mungkin terjadi apabila kau melakukan langkah yang salah, tidak cermat. Tapi yang penting belajar dari kesalahan itu, dan apa yang dilakukan, dia coba membuktikan bahwa dia belajar. Selang beberapa transaksi berikutnya, dia justru malah memberikan keuntungan buat organisasinya. Gitu ya. Gitu. Jadi menarik ya. Jadi kalau kita berikan ruang orang untuk pada saat salah, ya sudah, kau salah, tahu kesalahannya di mana, dan kita paham betul ini bukan kesalahan karena gue pengen ngerjain aja nih. Ya perusahaan nih kayak gue ambil aja duitnya. Nah, kali itu udah cut langsung. Tapi kalau ini memang dia bersalah karena pengambilan keputusannya tidak bijak, ada data yang dia nggak ketahui, itu bukan kesalahan dia sepenuhnya. Gitu. Next, apakah atasan atau karyawan mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atasnya, atau justru menyalahkan orang lain? Mohon maaf ya, di case-nya Holywing kelihatan sekali bahwa ini atasannya nunjuk ke bawahannya, ini salah lo, bukan salah gue. Iya, itu berasa tuh. Sad, sedih. Dan yang terakhir, apakah atasan atau karyawan nyaman ya, berbagi kisah kegagalan dan kesalahan mereka? Ini indikasinya. Jadi nggak cerita cuma waktu gue sukses ya, gitu. Ini gue waktu itu sukses banget ya, enggak, tapi gue waktu itu pernah gagal waktu di sini. So, jadi pada saat lo melakukan ini salah, selamat. Gue udah ngelaluin apa yang lo laluin. Gokil ya. Gue sih cuma berandai-andai dengan kasus ini sebenarnya sebagai pebisnis, UMKM atau apapun, kita bisa melihat sebagai pembelajaran bahwa ambillah akuntabilitas. Kalaupun memang ini bukan kesalahan, responsibility-nya nggak di lo, tapi lo tetap accountable untuk itu, dan accountable itu mesti ditunjukkan. Akuntabilitas itu mesti ditunjukkan. Dan memang harus secara publikatif. Nggak harus bisa diem-diem, nggak mungkin juga ya. Menurut gue untuk bisa, karena ini kalau sebelum ini menjadi domain publik, dilakukan secara tidak publik nggak masalah. Tapi pada saat sudah menjadi publik, sepatutnya kau melakukan ini juga untuk publik. Jadi publik juga memahami ada perbaikan yang terjadi dari situ. Atau jangan-jangan surat itu memang udah mewakili dari si Ivan Tanjaya tadi? Iya, dan memang kan surat ini resmi dari sana. Tapi nggak cuma itu doang ya, yang harapannya ya? Nggak bisa, karena dia butuh hadir pada saat timnya itu diperkarakan. Butuh hadir, dia perlu memberikan bantuan hukum, mudah-mudahan sudah gitu ya. Dia itu perlu, yang keliling itu nggak cukup hanya Bang Hotman seperti yang dirimu bilang tadi, juga perlu ikut melakukan itu dan melakukan perbaikan lain, menunjukkan gimana sih taubatan nasuha gitu ya kalau di bahasa kita ya. Artinya lo menyesali dan menunjukkan bahwa lo sesal, bukan diem. Gitu. Dan bisa ya mungkin takut kali kalau keciduk juga, gimana? Habis kan udah tutup juga ya? Iya. Masih punya bisnis yang lain kali? Wallahualam. Iya, ini emang kultur nih. Gimana kalau next kita bahas tentang kultur, bagaimana cara menyikapi dari karyawan kepada bos yang memang ternyata beda kultur, dan dari bos ke sekarang bawah. Kan banyak organisasi yang
beragam kultur ya. Iya. Ngebayang gak sih Der? Jadi dari yang organisasi yang secara dominan itu keturunan Arab misalnya, atau keturunan Tionghoa, atau multinasional kan rata-rata didominasi oleh Caucasian, oleh orang Amerika. Bahkan budaya Amerika dan budaya Eropa sendiri dalam organisasi beda banget manifestasinya. Beda ya? Oke. Gitu, dan ini sesuatu yang perlu dipahami sih, bahwa ada faktor tidak tampak yang mempengaruhi. Oh, memang begitu jauh ya gapnya ya, antara misalkan di dalam satu organisasi ya campur aduk ya, misalnya bosnya apa karyawannya ada yang Arab, ada yang Tionghoa, India, bule. Tidak boleh mempersamakan satu orang dengan kaumnya, bahwa karena saya pernah berhubungan dengan satu orang Arab seperti ini, maka semua orang Arab kayak begitu. Itu juga nggak boleh. Oke, sepakat. Tapi ada kecenderungan, kesamaan, dan itu punya dampak kepada bagaimana mereka berinteraksi. Oh iya. Sehingga ada satu kajian mendalam, dan ini kayak nggak bisa dibahas sekarang. Oh iya. Bagaimana kita bisa menyiasati perbedaan kultural itu, karena ini sesuatu yang real. Dan kesalahan terbesar organisasi adalah mempersamakan antara budaya dengan nilai. Beda. Nilai itu yang diharapkan terjadi, budaya itu yang benar-benar terjadi. Kadang-kadang sama. Tapi lebih sering kemudian belum terjadi. Dan problem solvingnya juga beda ya? Beda banget ya cara menyelesaikan masalah ketika kita dapat donder dari orang suku ini. Ya, pola interaksi mungkin. Kalau ke satu dimensi kan lebih ke psikologi ya. Tapi ini lebih ke sosiologinya gitu. Pada saat kau berada di dalam kultur yang dominan adalah power distance-nya tuh tinggi. Nanti kita bahas ya. Apa sih artinya dan bagaimana saya mesti bersikap. Itu menarik banget untuk dibahas. Boleh. Kita jadiin berikutnya ya. Boleh kita ya. Ayo. Kita kasih solusi.